kompak kesiangan subuh berjamaah jam 8 sah diberjamahin sholat qada, yang penting imam sama makmumnya sama-sama qada gitu ya. Terus wa ila faqilaful aula. Wa ila, kalau antara imam dan makmum lain, imamnya qada, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat qada, kan sholat fardu qada mah. Nah itu khilaful aula hukumnya. Sah aja, cuma khilaful aula itu lebih ringan dari makruh hukumnya, yang lebih ringan kurang bagus gitu ya. Terus Kadain khalfa qadain waqsihi, kayak kita sholat johor beneran khalfa qadain, di belakang kita imamnya sholat qada, kita sholat ada, boleh nggak? Boleh ya. Terus wa aqsihi, atau sebaliknya boleh-boleh aja ya. wa fardin khalfa naflin. Wa fardin khalfa naflin, boleh nggak Pak? Ada orang sering gitu ya, kita ngambil zaman itu tuh ada orang sholat sunat ba'diyah, kita membrong sama dia, boleh, saking pentingnya berjamaah ya. Jadi orang udah bubar, ada orang sholat sunat, kita ikut ke di situ. Jangan gue malah lagi sholat sunat ngomong apa Pak ya. Jadi ada orang sholat sunat, kita mau sholat fardu jadi makmum, boleh ya, sah-sah aja ya. Ntar dia ada berakaat salam ya kita berdiri gitu ya. Terus Waqsihi, atau sebaliknya ya. Terus wa tarawiha khalfa witrin waqsihi, wa tarawih khalfa witrin, atau ada sholat witir imamnya tarawih, boleh nggak? Boleh. Mau pas lagi sholat Ramadan kita datang pas lagi witir, kita ngikut aja, kita mau sholat tarawih ya. Cuma syarat sholat tarawih makan harus udah sholat isya ya. Kalau udah sholat isya baru datang namanya sholat tarawih ya. Sholat isya dulu Pak tetap ya. Terus wabil maktubati ay kharaja bil maktubati al manzuratu wan nafilah fala tusanu fihi ma al jama'atu wala tukrahu. kemudian sholat manjuroh. Apa sholat manjuroh? Sholat yang dinadarkan ya. Sholat yang dinadarkan Bapak sholat sunnah, kan perkara yang sah dinadarkan itu perkara yang sunnah, bukan perkara yang boleh atau yang perkara yang haram. Perkara yang wajib ditunaikan nadarnya perkara yang sunnah gitu. Contoh misalnya antar malam saya nadar sholat tahajud, dinadarin itu. Antar malam saya nadar pokoknya sholat tahajud, dinadarin. Nah maka boleh nggak diberjamahin? Nggak boleh. Jadi sholat sunnah yang dinadarkan itu tidak boleh diberjamahkan gitu ya. Sholat duha, sholat sunnah kita nadarin, jadi wajib Pak hukumnya, disebutnya nadar mujad mutlak. Jadi nadar itu tanpa taklek. Jadi nadar itu tanpa, ini pahalanya Pak 70 kali lipat, Masya Allah. Jadi Bapak melaksanakan sunnah dinadarin, pahalanya 70 kali lipat dibandingkan sholat sunnah yang tidak dinadarkan. Soalnya Bapak malas banget, deh mau ngaji baru sholat malam, tapi bangun malam malas banget sampai dinadarin. Pokoknya saya niat demi Allah dah ntar malam saya nadar sholat sunnah tahajud, sholat witir gitu sampai dinadarin. Saking ngawang-ngawang jadi maksain itu Pak ya, jadi maksain. Nah itu nadar yang orang memang semangat sama ibadah, belum pernah puasa Senin Kemis dinadar, sekarang saya nadarin puasa Senin Kemis, jadi wajib tuh puasanya. Kalau kagak dinadarin belum pernah kita ngerjain puasa Daud ya, puasa apa kayak itu jadi wajib Pak ya, puasa perkara. Nah ada lagi nadar yang memang taklek. Taklek itu apa? Ditaklekin kalau pakai kalau ya. Kalau saya berhasil nih nyalok ya enggak, saya bagi ustaz misalnya gitu ya. Cuma makruh katanya nadar gitu mah Pak. Jadi nadarnya tergolong nadar orang males, nadar orang pelit. Kalau saya berhasil saya akan baca yasin gitu. Kan kita begitu ya. Kalau kagak berhasil mah kagak baca. Itu nadarnya orang pelit Pak. Nadarnya orang males ya enggak. Ya kalau nggak ada ditalek mah nggak ngerjain ya. Dan kita mah Pak selalu musiman ya, zikir kalau ada yang mati,
kagak ada yang mati mah kagak pikir-pikir ya. Ya, pikir nungguin ada yang mati. Jadi pikir itu jangan nungguin ada yang mati. Ya, Bang Nuridin baca tahlilan jangan nungguin ada yang mati. Pagi sore baca tuh, ini pagi sore, ini apa ke sebang jangan berhenti-berhenti lah ya zalu lisana karotban min dzikrillah. Lidah kita mudah selalu basah untuk menyebut Allah. Masya Allah Pak ya. Kemudian wal mandurot wan nafilah. Nah, sholat nafilah yang selain yang kemarin yang sudah dijelaskan, ada memang kemarin udah dibagi ya. Sholat sunnah yang sunnah diberjamahkan, ada yang tidak. Nah, sholat sunnah yang tidak sunnah diberjamahkan itu tidak disunahkan. Terus wal asahu annaha fardu kifayatin lirijali al-balighina al-ahrari al-muqimina fil mu'adati faqat. wal asahu di sini bukan pendapat Imam Nawawi enggak. Qala Nawawi. Oh. Qala Nawawi, berkata Imam An-Nawawi. Ingat Pak ya, kalau dikata imam ini mah bukan syekh. Kalau syekh orang Indonesia mah Syekh Nawawi bahasanya, Al-Bantani Nawa. Kalau Imam Nawawi ini ulama abad ke-6. Namanya itu mah Muhyiddin bin Syirpuk ya, An-Nawawi. Ada yang mengatakan Syarafuddin An-Nawawi, itu orang Damaskus yang umurnya 45 tahun nggak kawin. Habis waktunya 45 tahun ngarang kitab, Pak. Nggak inget sama gonoan. Ya habis dia sampai pangkatnya menjadi fatwa dari mazhab Syafi'i. Kitabnya banyak banget ya. Pokoknya itu seorang ulama besar ya. Semua kalangan di negara manapun makanya kitab Imam Nawawi sampai majmu 20 jilid induk mazhab Syafi'i karangan dia. Jadi kalau induk mazhab Syafi'i itu kitabnya majmu tuh 20 jilid. Di situ banyak masalah-masalah yang di kitab kecil kagak ada. Contoh saya nyariin masalah apa? Khotbah diterjemah. Kagak ketemu di majmu. Jilid 4 gitu ya. Boleh khotbah pakai bahasa terjemah gitu ya, boleh. Tapi jumhur ulama semua sepakat bahwa harus pakai bahasa Arab. Hanya sebagian ulama yang boleh, iya yang bolehin. Sebagian ulama untungnya ada yang bolehin Pak, jadi sah. Cuma kita boleh di sini apa? Kata-kata boleh mubah dalam istilah fikih masuk kepada hasan, bagus ya. Jadi dalam istilah fikih nggak ada kata boleh. Kalau disebut boleh berarti hukumnya jatuh kepada sunnah ya. Seperti maulid, ustusina dianggap bagus, berarti masuk kepada sunnah gitu ya. Itu ya Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi tadi? Al-asahu anna fardu kifayah lirijali al-balighina. Al-asahu annaha fardu kifayah. Kata Imam Nawawi lain Pak dia fatwanya. Apa? Fardu kifayah ala rijali atas laki-laki. Nah, kita nih. Jadi hukum berjamaah tadi jumhur ulama berkata sunnah muakkadah. Tapi kata Imam Nawawi ini paling sohehnya ya. Pendapat yang paling sohehnya asoh itu katanya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kalau satu masjid di wilayah kita nggak ada yang berjamaah dosa semua. Ada yang berjamaah 2 orang jadi gugur dosa semua Pak. Jadi gara-gara sebab ada yang berjamaah 2 orang di kampung ini semua orang diampunin dosanya semua. Kayak apa sih Pak Dipayat? Nuntut ilmu nahu, sorok, mani, bade, balago itu kan gimana ya? Kalau saat curug nggak ada yang ngaji ilmu itu dosa semua Pak. Kayak ngapal Quran itu fardu kifayah. Kalau nggak ada yang ngapal satu wilayah dosa semua. Makanya Pak sekali-kali kita bagi beras, bagi duit sama sampai alhamdulillah lu pada ngaji nahu gara-gara lu dosanya diampunin. Kalau tadi nggak ada yang ngaji nahu Pak, waduh kita kena dosa semua itu. Fardu kifayah kan. Ngaji tajwid itu fardu kifayah ya, fardu ain ya. Belajar ilmu tajwid hukumnya sunnah, tapi baca Quran pakai tajwid hukumnya wajib gitu ya. Masya Allah. Nah, ini jadi fardu kifayah, beda fardu ain. Kalau fardu ain mah semuanya wajib
ngerjain kayak ngaji fardu ain Pak tuh, ngaji fardu ain nggak boleh ya. Oh Pak wakilin gua ngaji nggak bisa ya. Ya dosa, kalau nggak ngaji ya nggak dosa. Kalau berjamaah mah alhamdulillah masjid kita masih rame, jadi nggak berjamaah, ada yang nggak berjamaah nggak dosa, tapi dia nggak dapat pahala gitu ya. Ngapain berjamaah kan udah ada yang berjamaah ya, tapi kita nggak dapat apa-apa kan ya itu. Terus al-baligina al-akhrari wajibnya satu bagi laki-laki, bagi perempuan berarti kagak. Iya. Yang kedua al-baligina balik, bocah kagak. Terus al-akhror merdeka, al-mukimina kita ini mukim, lagi kampung dewek, nggak lagi keluar bepergian jauh. Terus ilmu adati pakot, ilmu adati pakot di dalam sholat adat doang. Di dalam sholat ada aja, berarti kalau sholat kodok enggak fardu kifayah, paham? Terus biha itu yang haru syi'aruha fi mahalli iqamatiha, biha itu yang harus syiar. Nah, dengan sekira syiar itu ada di kampung itu, jadi menunjukkan bahwa syiar di Curug itu ada. Syiar itu apa sih Pak? Tanda bahwa Islam ada gitu. Jadi syiar itu artinya tanda bahwa di kampung itu ada orang Islam gitu, ada ajar kan, ada orang pakai serebet, ada orang pakai peci, ada taklim kedengarannya, ada berjam, itu syiar namanya ya. Terus wakila innaha fardu ainin wa huwa madhabu Ahmad. Nah, ini kan madhab Syafi'i kita. Kalau madhab Imam Ahmad Pak, fardu ainin, fardu ain. Jadi madhab Imam Ahmad mah kalau nggak sholat berjamaah ya dosa, dosa ya. Fardu ain sebabnya semua orang wajib ngerjain. Terus wakila syartun li sihhati shalah. Ada yang berpendapat juga sholat berjamaah itu bagian dari syarat sahnya sholat. Wala yata'akkadu annatu lin-nisa'i ta'akkudahu lirrijal. Nah, kan perempuan tadi enggak disunahkan. Bagaimana kalau perempuan milu berjamaah? Ya sunnah tetap. Jadi tetap bagi perempuan sunnah berjamaah, tapi tidak dimutaakadkan, enggak dianjurin banget gitu kayak kita gitu ya laki-laki. Terus falidzalika yukrahu tarkuha lahunna. Oleh karenanya hukumnya makruh bagi laki-laki kagak berjamaah, bagi perempuan nggak makruh. Wah, jadi Pak kalau kita kagak berjamaah walaupun sah sholat kita, tapi makruh sholat sendiri hukumnya gitu ya. Terus wal jama'atu fi maktubatin li dzakarin fi masjidin afdalu. Berjamaah di masjid lebih afdal bagi laki-laki daripada di luar masjid. Kayak saya kan di sini. Jadi pahalanya Pak gedean di masjid daripada di rumah. Walau kita berjamaah sama bini, sama anak atau sama santri, dapat pahala berjamaah, tapi pahalanya masih lebih gede berjamaah di masjid gitu. Terus na'am in wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdalu. Bagaimana kalau berjamaah ada di rumah kita doang, di pesantren, di masjid kagak ada? Ya afdalan di rumah daripada kita ke masjid dilarang. Ya enggak, mendingan kita di rumah berjamaah sama anak, sama bini atau pesantren sama santri gitu. Afdalan di rumah, kalau di masjid sholatnya pada nyoman dewek-dewek gitu ya. Terus Wakada laukanat fihi aktsara minha fil masjid ala matamadahu al-adrai wa ghairuhu. Kata Imam Adrai dan selainnya, kalau kira-kira yang lebih banyak di pesantren daripada di masjid, afdalan pesantren. Kenapa syiar yang tujuannya? Jadi di masjid mah ada sebaris, di pesantren mah ada 10 baris, 3 baris. Yang afdalan di luar masjid daripada di masjid yang jamaah cuma sedikit. Terus wala syekhuna wal aujahu khilafuhu. Tapi kalau kata guru pengarang kitab Fathul Mu'in yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Ibnu Hajar Al-Haytami dia berkata khilafuhu. Enggak, tetap katanya Abdullah di masjid walaupun dikit. Ya, khilaf ulama Pak ya, berbeda pendapat. Terus Wafatat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu salat al-isya fil jamaah
fasolatil kalailata hatta tola al fajru jabron lima fatahu min sholatil isya'i fil jamaah. Di sini ada kisah sedikit lanjutan tarjiban kemarin ya, tentang ulama-ulama salaf, orang-orang salaf. Kemarin apa sih fadilah pertama? Orang yang sholat berjamaah selama 40 hari gitu ya, maka dibebasin dari sifat munafik dan dibebasin dari neraka. Kedua, ulama-ulama salaf menganggap ketinggalan berjamaah itu suatu musibah. Nah sekarang yang ketiga, kemarin seorang sahabat ketinggalan berjamaah gara-gara kebon misalnya, gara-gara gojek. Besok motor dijual gara-gara gojek nih ketinggalan. Nah kemarin seorang sahabat ketinggalan berjamaah, akhirnya kebunnya diwakafin. Masya Allah Pak ya. Sekarang yang ketiga nih, yang keempat, Abdullah bin Umar. Kenapa Abdullah bin Umar? Abdullah ini anak Umar gitu. Umar punya anak namanya Abdullah. Ini disebut Abadullah Arba'ah. Jadi ulama pada zaman sahabat ada 4 Abdullah. Salah satunya anak Umar, Sayyidina Umar, anaknya nama Abdullah. Dia pernah ketinggalan sholat Isya. Ketinggalan sholat Isya gara-gara apa di situ tadi? Ya, mungkin gara-gara tamu atau gara-gara apa dia sampai Isya ketinggalan, atau ngelayanin warung. Kalau kayak RT Jaya mah tetube sholat Isya udah selesai lewat, terus fasolatil kalailata hatta tola al fajru jabron. Itu Pak nebus siapa? Dia pas pulang langsung sholat Isya sampai subuh. Memang sholat Isya sampai subuh berarti sholat Isya ulang-ulang atau sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Pokoknya sholat deh dia sampai terbit fajar gara-gara ketinggalan sholat sunnah apa Isya berjamaah. Kita mah jangan berjamaah, sholat sering Isya ya sering ketinggalan ya Allah ya tuh ya. Jadi kalau kita ketinggalan sholat Isya, cara nebusnya sholat sampai subuh. Masya Allah, cara nebus bayar dosa ngelaksanain makruh, ninggalin berjamaah padahal makruh Pak. Terus wa Ubaidillah bin Umar al-Qawarini rahimahullahu taala qala lam takun tafutuni sholatun fil jamaah manazala bi dhaifun fasyaghaltu bisababi an sholatil isya fil masjid fakharajtu atlubu al masjida la usolliya fihi ma'anas fa idza al masjidu kulluha qad shalla ahluha wa guliqat farajatu ila baiti wa ana hazirun ala fawati sholatil jamaah fakultu waroda fil hadis inna sholatal jamaati tazidu ala sholatil fardhi sab'an wa isrin fasolaitu al isya sab'an wa isrin marrotan tumanumtu fa'aro'aituni fil manami ala farasim maqomin ala khairin wahum amami wa ana arkudu farasi khalfahum fala alhaquhum faltafata ilayya wa iduminum wa qala tata'abu farasuka falasta talhaquna fakultu walima ya akhi qala la ana usollaina al isya fil jamaah wa anta usolaita wahdaka fastaiqantu wa ana mahmumun hazinun. cerita yang kelima buat ini Pak, buat kita supaya jangan ketinggalan nih, sampai ulama nulis ya, tadi namanya Ubaidillah bin Umar. Sekarang Ubaidillah bin Umar ketinggalan Isya berjamaah lagi baik. Yang tadi mah Abdullah bin Umar, sekarang Ubaidillah bin Umar. Jadi gara-gara tamu ini diceritain tuh sebabnya, gara-gara tamu pas masuk Isya tamu dia tinggal bingung, akhirnya pas udah gitu dia buru-buru ke masjid. Sampai di masjid ditutup bakal ada, dia pulang sedih banget. Dia ingat hadis katanya sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian berbanding 27 kali sholat. Langsung Pak dia masuk rumah, Isya dikerjain 27 kali. Hampir juga 4 ke 27 kali gitu. Masya Allah. Saking
Akhirnya pas itu dia tidur, malam ini dia tidur, udah beres 27 kali sholat isya, dia tidur, ngimpi. Nah pas ngimpi dia naik kuda. Nah, naik kuda, dia kan, terus itu teman-temannya naik kuda juga, satu kaum pada naik kuda, berlomba balap, dia ketinggalan baik, kagak bisa nyusul, kata itu tuh, gak bakal bisa nyusul loh, gitu ya. Kenapa emang? Ilmu sholat tewekan, mau berjamaah. Jadi walaupun ditebus bagaimanapun kagak keudang, ya masya Allah. Ini apa? Mahmumun hazinun, sedih, nelangsa, bingung pak, gara-gara padahal udah dibayar 27 kali sholat isya, tetapi sedih untuk pagi, masih linglung baik. Kita ditebus orang, udah biasa deh, cuek. Iman kita jauh banget pak. Jawaban berarti itu kelemahan iman kita. Oh kagak ada nurut bisa iman kita berarti ya. Pernah nggak sedih gitu? Ngambil jamaah, manas banget. Bang Ayub sampai sini bocor bubar. Ya Allah. Terus Waqala ba'dus salafi ma fatas ahadan sholatul jamaati illa bidambin asobahu. Masya Allah. Ini kata ulama salaf, ma fatat, seseorang ketinggalan berjamaah itu sebabnya apa? Illa bidambin asobahu. Jadi hari itu pak ada dosa yang kita lakuin. Jadi sebab dosa maka jadi kita ninggalin berjamaah berarti. Berarti kalau dia ada dosa, jadi kita ingat kembali kepada tobat itu ya, gara-gara ninggalin berjamaah, asbabnya dosa, jadi ninggalin berjamaah, nanti kita tobat dah ya. Terus Wa qad kanu yu'izuna anfusahum sabata ayyamin idza fatat ahadahum sholatul jamaah wa qila raq'ah. Dulu pada zaman salaf ketika seorang ketinggalan satu rakaat itu pada ditakziahin pak. Nih si Ano berturut-turut seminggu ketinggalan satu rakaat baik gitu. Yuk kita layar rame-rame, kita jenguk. Pas 7 hari dijenguk para rame-rame rombongan dari jamaah masjid. Ngapa lu orang ketinggalan baik sholat ya. Takziahin gitu, takziah. Jadi takziah itu bukan orang mati doang, orang sakit doang pak ya. Jadi orang yang ketinggalan berjamaah pun atau orang yang nggak ngaji, misalnya siapa nih jamaah kita nggak ngaji udah 2 kali 3 kali, jenguk rame-rame ya, nggak ngapain lu pada. Ya nggak sunnah tuh pak ya. Jadi kelakuan ulama salaf itu begitu, kita tiru tuh ya. Terus Wa yu'izuna anfusahum salasata ayyamin idza fatatum at-takbiratul ula ma'al imam. nah kalau kita lihat teman kita berjamaahnya ngikut sholat rakaat pertama tapi selalu ketinggalan takbiratul ihram, dia datang imam lagi baca Fatihah gitu ya, itu per 3 hari sekali di layar. Ya enggak, maksudnya ketinggalan langsung kita liatin si Anok udah datang lagi Fatihah, itu sunahnya per 3 hari di layar, di takziah. Masya Allah ya, takziahin tuh. Terus Wa qaulu fil Madinah ay la bi Makkah bi qahri sahabati biha. penjelasan biarin ntar aja ya, ntar aja. Sanggup. Nah tadi kan ini anaknya sekarang ya dikit jelasin yang jelasan tadi kan kok disyariatkannya sholat berjamaah di Madinah bukan di Mekah. Kenapa? Karena di Mekah masih takut. Terus Wafil mukni ma asahu makasa sallallahu alaihi wasallam muddata maqamihi bi makata salata asyarata sanatan yusalli bi ghairi jamaah li anna sahabata radhiyallahu anhum kanu maqburina yusalluna fi buyutihim. Nabi 13 tahun Kak kan Nabi berarti 13 tahun di Mekah, 10 tahun di terbalik 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah kan. Nah selama 13 tahun belum pernah berjamaah Pak sama sahabat, tapi sama keluarga kita berjamaah karena belum berani, masih takut gitu ya. Malah zaman sahabat sholat aja ngumpet-ngumpet ya, berjamaah takut ya orang kafir. Terus Falamma hajaru ilal madinati aqamal jama'ata wa wadaba 'alaiha. pas hijrah ke Madinah barulah Nabi dan sahabat
mendawamkan sholat berjamaah. Terus Wa naqada al-ijma'u 'alaiha. maka jadilah ijma. Ijma itu apa Pak? Kesepakatan ulama. Ulama sepakat netepin hukum tentang masalah sholat berjamaah. Jadi ijma itu diteliti dari hadis, dari Al-Quran, baru ulama netepin hukum sholat berjamaah. Awalnya jadi setelah diteliti-teliti, oh hukum sholat berjamaah ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Terus Wastuskila dzalika fi sholatihi sallallahu alaihi wasallam wa sahabati sabihatal Isra'i jama'atan ma'a Jibril. Wa bi sholatihi sallallahu alaihi wasallam bi Aliyin wa bi Khadijah. nah kalau di Mekah setelah Isra Mi'raj kan ada perintah sholat tuh ya. Nah berjamaah pertama Nabi sama Jibril subuh ya. Terus setelah itu baru berjamaah sama Ali dan Khadijah. Waktu itu masih Khadijah Pak bininya ya, masih Khadijah doang. Terus Wa kana awwalu fi'liha bi Makkah. Wa kana yusolli biha sallallahu alaihi wasallam jamaah. jadi awal berjamaah Nabi itu sama Khadijah waktu di Mekah gitu ya. Terus Wa ujiba bi anna murada yusolli bi ghairi jamaah ay dhahiratan aw ma'al muadzabah. jadi disyariatkannya di Mekah mah, di Madinah mah itu melihat dawamnya dan secara terang-terangan ya. Kalau masih di Mekah mah ngumpet sama keluarga doang, sama Khadijah doang gitu ya. Udah di Madinah baru dawam terus menerus dan didohirkan terang-terangan, gak takut lagi gitu. Terus Wa qawlu imamun wa ma'mumun hadza ma'khudun min qawli sallallahu al-jama'atu imamun wa ma'mumun. kata Nabi, jamaatu imamun wa makmumun. Sholat berjamaah itu cukup imam dan makmum berdua sah gitu ya. Makanya itulah ulama menetapkan sah. Terus Ai sawa'un kana ar-rajulu ma'a waladihi aw zaujatihi aw rafiqihi. itu mah katanya berduanya, mau sama bininya atau sama anaknya atau mau pembantunya, sah-sah aja siapa kita cari ya. Boleh nggak Pak kita imam, nanti ada bab imam makmum ya. Terus Qala Nurif'ah la yuqalu al-masyhuru min madhabil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu anna qala jam'i thalathun li anna naqulu al-hukma huna 'alal itsnaini bil jama'ati amrun syar'iyyun maqadahu atau ibu. jadi kan asal mana jamaah harus paling dikit 3, nanti sudah bahas. Kenapa ini 2? Ya inilah amrun syar'iyyun, urusan syariat gitu ya, atau kifiyun, butuh kepada penjelasan syarak gitu. Terus Wa qalul jam'i salasatun baqtun lugawiyyun maqaduhu al-lisanu. jadi kalau kata-kata jamaah 3 itu adalah secara bahasa maaf salas ya. Terus Qalu tsumma fi subiha ay tsumma jama'ati fi subil jum'ati afdalu bi khabari ma min sholatin afdala min sholatil fajri yaumal jum'ah. Mami kata Nabi Pani, mamin sholatin, tidak ada sholat yang lebih besar pahalanya daripada subuh Jumat berjamaah. Nah ini Pani ya, makanya kalau subuh Jumat mah berjamaah salih ya. Jadi tidak ada sholat yang paling afdol, lu paling besar pahalanya kecuali sholat subuh Jumat bacanya gua ditentuin Pak Nabi. Kalau subuh Jumat mah alif lam mim tanzil dan hal ata alal insan, itu Nabi istiqomah. Gak pernah Nabi kalau subuh Jumat itu bacaannya selain itu. Makanya setiap masjid harus ada yang hafal ya untuk imam subuh, sholat alif lam mim tanzil dan hal ata ad-dahr gitu ya, ad-dahr as-sajadah dan ad-dahr gitu ya. Terus Wa ma ahsibu man syahidaha minkum illa maghfuran lahu rawahu at-Tabrani wa sahahu. apa? Wa ma ahsibu man syahidaha minkum illa maghfuran lahu. Nah, setiap orang yang ngerjain subuh berjamaah hari Jumat pasti ditanggung sama Nabi Pak, dosanya bersih. Tuh ya, orang yang sholat subuh Jumat berjamaah magfuron, saya jamin habis dosanya dari balik sampai bersih dah dosanya. Lu dijamin tuh ya. Terus Qawlu masubi ayat fisairil ayam wa dzalika li anna jama'ata fihi asyaqqu minha fi baqiyatis shalawat. kenapa Pak sholat subuh pahalanya paling gede berjamaah? Karena paling berat ya, paling ngawang, apalagi Bang Dayat pojokan. Kalau kita mah, kalau saya belum tentu kali ya. Untung Bang Dayat ini pojokan sama. Terus Qawluhu tumal isya ay li annaha asyaqqu ba'da subhi. kenapa ya urutan berikutnya Isya? Karena itu lebih sulit juga Isya.
ya, urutan kedua setelah subuh. Terus Walima rawahu Muslimun. dalam riwayat Imam Muslim, Man shalla al-isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail. siapa orang sholat isya berjamaah seolah dia sholat setengah malam. Masya Allah Pak, walaupun gak habis sholat isya ngorok bangun subuh, itu dihitung sholat setengah malam. Kalau setengah malam udah berapa rakaat ya, dari jam habis isya sampai jam 12 ya, kira-kira udah berapa rakaat tuh. Masya Allah ya, udah jangan tinggalin berjamaah isya. Sama juga kita ibadah setengah malam, insya Allah ya. Terus Wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'anna maqaman laila kullahu. siapa orang yang sholat subuh berjamaah sama juga dia ibadah semalaman suntuk. Oh ya, Bapak habis isya tidur tapi subuh berjamaah, dihitung ibadah semalam suntuk. Itu dihitung zikirnya, istighfarnya, sholawatnya, baca Qur'annya, doanya, dihitung semua malam itu. Walaupun Bapak kagak ngorok sampai pagi ya, tambah bulan-bulan bini dikit. Terus Tumal asri ayli annaha as-salatul wusta indal jumhur. urutan ketiga asar. Nah, asar agak berat juga Pak. Kan tadi urutan ketiga apa? Asar. Kenapa? Karena sholat asar itu dalam Al-Quran disebut sholat wusta. Apa ayatnya? Hafizu ala sholati wasolawatil wusta wa umu lillahi qanitin, kata Allah. Pelihara, jaga tuh ya sholat 5 waktu, terutama sholat wusta. Apa? Sholat asar. Karena asar itu biasanya orang masih dalam perjalanan atau main bola, apa tuh sibuk ya. Wa qumu lillahi, ibadahlah kepada Allah, sholatlah kepada karena Allah, qanitin khusyuk. Perintahnya gitu. Terus Qauluhu wa hikmatu sab'i wal ishrin qala fin nihaya wa hikmatu kauniha sab'an wa ishrina kama afadahu as-siraji al-bulkini annal jama'ata salasatun wal hasanatu bi asyri amsalha faqad hasala likulli wahidin asyarah fal jumlatu salasuna likulli wahidin rasumalihi wahid ya baqi tis'ah. terus jelaskan itu. Wa imatu anna aqwala jama'ati isnani anna rabbana jalla wa ala yu'tihi ma bimannihi wa karamihi ma yu'tihi salasa anna fiha ay fil jama'ati wa qawlu qawaida tazidu ala sholatil fardhi wa hiya ta'yinul asbabi al-muqtadiyati li darajati ijabah al-mu'adzin bi niyati sholat fi jama'ah wa takbiru ilaiha fi awalil waqti wal masyu ilal masjidi bis sakinah wa dukhulul masjidi da'iyah. Jadi hitung-hitungannya Pak, bab 27 itu satu apa tadi? Ini hitung-hitungan jadi 27 itu satu. Ijabatu mati. Satu karena kita berjamaah, satu jawab azan. Ya. Dua Wa takbiru ilayya fi awalil waqti. wa takbiru, ya takbir di awal waktu sholat. Terus Wal masyu ilal masjidi bis sakinah. terus datang tuh ada hadis ya, berjalan ke masjid bisakinah dengan ini sejarah dibaca bisikinah nih ya, ada kiai berangkat ke masjid bisikinah bawa pisau. Gara-gara baca sikinah artinya pisau, jamaah disuruh bawa pisau. Tulisan sakinah dan sikinah sama ya. Kalau sakinah tenang, kalau berangkat ke masjid nyantai, pulangnya cepetin. Dia salah baca, dibaca bisikinah. Jadi kamu kalau sholat bawa pisau. Ya bener, pas lagi corona kemarin kalau ada golok. Terus Wadukhulul masjidi da'iyah. nah kemudian pahala berikutnya masuk masjid dapat fadilah doa. Terus Wa sholatut tahiyati 'inda dukhulihi. kemudian sholat tahiyat kalau berjamaah kan ya, sholat tahiyat masjid dapat lagi pahalanya. Terus Kullu dzalika bi niyatis sholati fil jamaah. semuanya dikerjain karena sebab sholat kalau sedangkan pun kagak dapet itu. Terus Wantidorul jamaah. nah wantidoru jamaah, nah kan intidoru jamaah apa Pak? Pengampunan dosa. Kan pengampunan dosa udah ada 3 ya, nakul abdam ila jamaah, intidoru sholatin ba'da sholatin, kan itu ya. Masya Allah. Jadi kalau kita berjamaah jadi nungguin komat 15 menit dapat pahala lagi baik. Terus Wa sholatul malaikati alaihi wa syahadatuhum lahu. tuh
dan dapat doa para malaikat dan disaksikan oleh para malaikat. Kalau kita amin berjamaah nanti bareng dengan aminnya malaikat gitu. Terus Wa ijabatul iqamati dan menjawab qomat. Apa jawaban qomat Pak? Sama ajan. Nah, doa ajan kalau ajan kita udah bisa semua lah. Qomat jarang bisa. Apa Allahumma rabba hadhihi da'wati qamah wa sholati qa'imah sholli ala Muhammadin su'lahu yaumal qiyamah. Kan gitu ya. Nah, kalau jawab qomat begitu Pak tuh doanya. Nah, kalau ajan mah kan habis doa adzan sholawat. Jangan ditinggalin Pak ya, habis adzan itu doa adzan terus sholawat ibrahimnya, sholawat. Kadang-kadang kita doanya yang kita baca sholawatnya kagak ya. Kalau habis adzan ada sholawatnya Pak tetap sebelum adzan sholawat. Nah dulu ada anjuran saya juga, sebenarnya nggak disunahkan ya sebelum adzan sholawat. Sunahnya habis adzan tuh doa dan sholawat, atau sholawat dulu baru doa Allahumma sholli Muhammad gitu ya. Terus wassalamatu minasyaitani hina yafirru indal iqamah. Nah, selamat dari setan ketika dengar qomat. Kalau orang yang berjamaah itu selamat dari setan ketika iqamah dikumandangkan. Terus Wal wuqufu muntaziran ihramal imam. Dan nungguin di belakang imam ketika imam takbiratul ihram, dapat pahala yang tadi. Wa idraku takbiratil imami ma'ahu. Mendapatkan berbarengan takbiratul ihram bersama imam. Wa taswiyatus sufufi wa saddu farjiha. Wa taswiyatus sufufi, dan meratakan meluruskan barisan. Nah ini Pak sunnah Pak ya. Jadi kalau sholat berjamaah itu imam disunahkan madhep ke makmum dulu. Madhep ke makmum, istaqimu wa qadiru sawu sufufakum. Nah, lurusin, lempengin barisan kalian, atau kalau nggak lurus awas katanya. Akan aku hancurkan hati kalian jadi berantem mulu gitu ya. Gara-gara lurus barisan gak lurus, disebab kita pecah belah sama teman Pak, ribut mulu gitu ya. Terus Wa jawabul imami ainda qauli sami Allahu liman hamidah. Wal amanu minasawi ghaliban. Wa naqulu wa nafilatu ay allati la tusanu al jama'atu fiha karrawatibi wa duha. Qaulu qala an-Nawawi muqabilu qawlihi sunnatan wa dalilu khabar ma min talasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fiha al-jama'atu illa stahwada alaihi musyaitan. Nah, suatu kampung Pak, suatu daerah apabila ada disiarkan berjamaah, pasti kampung itu dikuasai setan. Awas nih ya. Jadi suatu kampung, satu masjid, nggak ada musola, nggak ada masjid, nggak ada berjamaah pisan, pasti itu kampung dari dikuasai setan. Yang ada di situ tongkrongan apa? Tongkrongan ini maksiat pasti akan timbul. Gitu ya, gara-gara nggak ada berjamaah. Masya Allah. Terus Wa qawlu fardu kifayah ay fi raqatil ula faqat la fi jami'is sholati wa fardul kifayah huwa ibaratun an kulli muhimmin. terus yang penting. Wa qawlu lirijali ay kharaja bihim an-nisa'u wal hunasa. Oh, berarti tadi ya sedikit dibaca ini anaknya doang, misalnya tadi. Kan di ini disunahkan muakaranya kepada laki-laki, kalau kepada perempuan kagak gitu ya. Juga kepada banci enggak. Terus Wa kharaja bidzalika uratu wal ma'duruna bi syai'in min adaril jamaah. begitupun enggak disunahkan bagi orang yang enggak punya baju. Enggak disunahkan bagi orang yang enggak punya baju. Pokoknya udur-udur berjamaah kan ada tuh ya. Nah, terus Fafil jami'i laisatil jama'atu fardhu kifayah. secara keseluruhan katanya pokoknya hukum sholat berjamaah itu bukan fardu kifayah tapi sunnah muakkadah secara mazhab Syafi'i gitu.